Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Shalom. sebelum kita memulai, kita berdoa sebentar buat Pak Edi sebagai Bapak rohani yang telah memberkati kita yang sedang sakit pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami berdoa buat Bapa rohani kami yang telah memberikan setiap waktu terbaik yang dikorbankan dan keteladanan hidup beliau. Kami berdoa untuk kondisi fisiknya yang tidak dalam kondisi baik pagi hari ini. Diberikan kekuatan, kesehatan, penyegaran baru di dalam nama Yesus. Kami tubuh Kristus bersatu hati dan melepaskan berkat dan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, sekali lagi kita bersama-sama ada di dalam komunitas dan keluarga Allah. Coram Deo ini adalah sebuah sukacita. Mesbah Coram Deo, MCD yang dahsyat ini. Nah, pada pagi hari ini, mari setiap kita boleh bersama-sama menyiapkan catatan, menyiapkan jurnal. Kita boleh menuliskan setiap pesan dari renungan saat teduh kita pagi hari ini, yang diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Saya ambil tema di dalam topik ini adalah Coram Deo dan kompak adalah keluarga. Di dalam firman Tuhan Efesus 2 dikatakan kita dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh karena mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus Kristus. Luar biasa bukan? Kita yang dulunya dari latar belakang bukan anak Allah. Kita dari latar belakang yang tidak berhak atas setiap janji-janji Tuhan. Hari ini, saat ini, kita boleh menerima semua janji Bapa Abraham, Ishak, Yakub atas kita. Oleh karena hak yang diberikan kepada kita, Kristus Yesus, kita memiliki DNA anak Allah. DNA putra Allah dan putri Allah yang kudus. Kita dipersatukan tanpa ada perbedaan. Bukan dengan sunat jasmania, tapi sunat lahiriah. Jangan pernah melupakan pengorbanan Kristus dalam hidup kita, yang menyatukan kita di dalam Kristus, yang membuat kita layak, kudus, dan benar. Jangan kita melihat orang-orang yang hidup di dalam dosa, di dalam pelanggaran, di dalam jatuh bangun, dan kita menjadi apatis. Tetapi hendaknya kita lebih melihat kita pun pernah ada di posisi yang sama. Tetapi oleh Kristus kita telah dipersatukan. Dan firman-Nya dikatakan lagi, kita dipersatukan di dalam Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Haleluya. Ia yang mempersatukan dan merubuhkan setiap tembok pemisah, Yahudi dan bukan Yahudi. Kita semua berhak atas semua janji Allah. Kita berhak atas semua yang terbaik yang Bapa sediakan bagi setiap kita. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan kita dipersatukan di dalam Kristus. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dan yang terakhir, kita dipersatukan di dalam Kristus, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan tersusun rapi, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kitalah bait-bait Allah. Kitalah satu keluarga. Kita bukan lagi orang lain. Kita dipersatukan. Kitalah tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepala, sang sumber Bapa yang tiap-tiap hari, Coram Deo, kita berjumpa dengan Bapa. Coram Deo dan kompak adalah keluarga. Sejarah bangsa Israel menuliskan di dalam kitab yang hari ini kita baca. Begitu para bangsa Israel, mereka orang-orang Yahudi melihat hal yang berbeda. Mereka begitu marah kepada Paulus yang berbicara kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi, yang memberikan janji kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Bahkan tidak sedikit orang-orang bukan Yahudi, mereka mulai datang untuk mereka mau masuk ke dalam bait Allah. Karena mereka telah mengalami Kristus Yesus. Mereka percaya, namun bangsa Yahudi, mereka menolak dan mereka protes kepada Paulus. Bahkan Paulus mau ditangkap dan dipersekusi. Tetapi hari ini kita mendengar firman hari ini. Kita telah disatukan. Tidak lagi ada pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Paulus mengutamakan sunat hati bukan sunat lahiriah. Berapa banyak kita yang sebenarnya sudah mengalami sunat secara rohani. Sunat yang dibaharui hati kita. Telah mengalami pemisahan daripada dosa lama kita. Telah mengalami putus hubungan dengan cara hidup lama kita. Atau kita hanya mengenakan topeng dan jubah untuk menutupi setiap kebiasaan dosa lama kita. Dan masih terus tinggal di dalam dosa lama kita. Hanya menginginkan janji Tuhan namun tidak menghidupi kebenaran janji Allah. Ada dinding pemisah dengan Allah yang tidak akan bisa dirobohkan jikalau kita terus mempertahankan perbedaan seperti bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa lain yang mau datang kepada Bapa di surga. Orang berdosa tanpa Kristus tiada pengharapan. Mereka ada di dalam kesesatan. Mereka ada di dalam kebutaan. Namun setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita mendapatkan janji dan pengharapan. Paulus mengingatkan keadaan mereka dahulu. Orang berdosa yang dibenarkan untuk tetap rendah hati dan tetap ingat kasih Allah kepada mereka. Jangan pernah engkau melupakan, Anda pun pernah ditebus. Anda pun adalah orang-orang yang seharusnya binasa, tetapi telah diperdamaikan oleh karena berita Injil di dalam Kristus Yesus. Apakah kita masih berdoa buat VIP list? Apakah kita masih bersaksi dan membagikan kebaikan Allah? Apakah teman-teman komunitas terdekatmu melihat hidupmu adalah saksi Kristus? Apakah engkau masih aktif tulis di dalam room chat apa yang menjadi pesan buat tubuh Kristus? Apakah Anda masih menjurnal apa pesan dan isi hati Tuhan untuk diri saya? Apakah Anda masih saat teduh dan menanti-nantikan Tuhan berjumpa dengan Bapa? Apakah masih ada pesan Tuhan yang membuat hidup kita terus mengalami Coram Deo dan perjumpaan ilahi? Coram Deo bukan sekedar acara. Perjumpaanmu dengan Bapa membuat sebuah perubahan. Keintimanmu dengan Bapa membuat engkau mengalami kekudusan dan hadiratnya. Apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita? Di ayat 13 sampai 18 berkata, Yesus mati bagi kita menjadi imam agung untuk memperdamaikan setiap kita. Untuk dapat menghadap Bapa, Coram Deo.
Kristus mati bagi kita, menjadi imam agung yang memperdamaikan setiap kita. Kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai adik-adiknya. Kristus yang sulung. Kalau Kristus memberikan contoh sebagai imam agung, kita adalah para imam-imam yang akan memperdamaikan dan membawa menjadi saksi Kristus, sehingga orang-orang boleh mengenal Kristus lewat teladan hidup kita. Bukan koram deo untuk dinikmati diri saya sendiri, tetapi seperti Kristus datang untuk setiap manusia. Seperti para rasul dan para nabi datang untuk setiap kita, umatnya. Demikian juga setiap kita untuk setiap orang-orang di sekitar kita. Hendaknya kita juga mensyukuri dan menghidupi kebenaran ini. Kematian Kristus menjadi imam agung. Dan setiap kita adalah imam-imam yang akan memperdamaikan setiap orang-orang. Sehingga orang-orang boleh melihat saksian hidup kita dan menghadap Bapa di surga. Karena Yesus datang dengan tujuan yang jelas. Inilah tujuan daripada ibadah sejati, mesbah koram deo. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada siapa? Bapakku tanpa melalui aku. Tujuan daripada koram deo, tujuan dari perjumpaan, tujuan dari ibadah, tujuan daripada kita datang dan membawa jiwa kepada Bapa. Orang-orang harus berjumpa Bapa. Itulah koram deo. Koram deo adalah satu visi yang harus kita capai. Visi tujuan hidup kenapa kita udah diselamatkan dan kita masih ada di dunia. Kita masih ada di dalam ladang misi. Karena misi koram deo belum tuntas untuk setiap umat tebusannya. Hal kedua, Yesus mati bagi setiap kita membatalkan kuasa hukum Taurat dengan menjadi kurban bagi kita. Di ayat ke-15 jelas dikatakan, Yesus mati bagi setiap kita, membatalkan semua kuasa hukum Taurat. Dialah kurban bagi kita, dialah korban bagi kita, dialah yang memperdamaikan. Tanpa darah kita nggak mungkin layak menghadap Bapa. Tanpa darah kita nggak mungkin bisa kudus menghadap Bapa di ruang maha kudusnya. Yang ketiga, Kristus mati bagi kita, memberitakan damai sejahtera bagi anak-anak Tuhan dan orang-orang berdosa. Ayat 17. Jelas Tuhan ingin setiap kita menyadari pengorbanan Kristus setiap hari. Di dalam koram deo, di dalam perjamuan kudus kita, di dalam kehidupan kita, pengorbanan kita, itu sedang memberikan damai sejahtera. Bagi anak-anak Tuhan untuk semakin sungguh menghargai dan hidup di dalam ladang misi Bapa. Dan juga untuk orang-orang yang terhilang untuk disambut kembali seperti anak yang hilang. Kristus Yesus telah mati untuk kita. Dan kita pun hendaknya meneladani keteladanan Kristus. Firman ini Paulus tuliskan kepada jemaat Efesus. Berbicara tentang perbedaan-perbedaan yang dipersatukan di dalam koram deo. Yang dipersatukan oleh darah Kristus untuk berjumpa dengan Bapa. Message ini adalah message untuk mesbah koram deo. Apakah ada Kristus yang mendasari setiap pelayanan? Atau pelayanan menjadi satu tujuan? Bukan. Bapa adalah tujuan. Koram deo adalah tujuan. Pelayanan, program bukan tujuan. Engkau akan capek lelah dan engkau akan putus asa. Pengenalan akan Bapa, hati Bapa. Itulah yang membuat kita kuat dan tetap teguh di dalam iman kita. Pengenalan akan Bapa, itulah yang membawa kita mengalami keintiman. Di dalam Yesus kita keluarga, Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Kita bersatu dalam kerajaan Allah, ayat 19a. Kita bersatu dalam keluarga Allah, ayat 19b sampai 20. Kita bersatu dalam rumah Tuhan, gerejanya tubuh Kristus, gereja lokal, ayat 21. Kita bersatu dalam koram deo dan kompak, ayat 22. Jelas sekali Tuhan Yesus mati untuk kita, untuk menjadikan kita keluarga ilahi. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita dekat dengan sesama.
Semakin kita intim dengan Bapa di surga, semakin kita intim dengan orang sekitar kita. Inilah seperti segitiga ini. Semakin Anda segitiganya besar, semakin jauh Anda dengan Tuhan, semakin Anda jauh dengan istrimu, dengan suamimu, dengan orang-orang, dengan jiwa-jiwa. Namun semakin Anda dekat dengan Tuhan, segitiga ini menjadi semakin dekat Anda dengan memiliki hati akan jiwa-jiwa. Bahkan semakin intim mencapai satu titik kecil. Begitu dekatnya engkau mengalami koram deo. Begitu intimnya Anda dengan istrimu dan dengan sesama. Kita bersatu di dalam kerajaan Allah. Kita bersatu di dalam kerajaan Allah merupakan kehendak Bapa. Di dalam doa Bapa kami, inilah kerinduan Bapa mempersatukan kita dan menyatakan kerajaannya datang atas setiap kita. Kita bersatu dalam kerajaan Allah untuk memuliakan Bapa melalui firman dan kebenarannya. Bukan cuma Bapa saja yang mempersatukan kita di dalam kerajaannya, tetapi firman kebenarannya di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan Tuhan mempersatukan kita. Jelas bagaimana Allah rindu supaya yang terutama adalah kerajaannya, di mana Tuhan menyatakan di dalam firman kebenarannya. Dan yang ketiga, kita bersatu dalam kerajaan Allah untuk menjadi berkat di dunia dengan kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan, dengan setiap karunia yang berbeda-beda, dengan setiap kuasanya diberikan kepada kita, tubuh Kristus. Lukas 13 ayat 20 dan 21. Kita bersatu dalam keluarga Allah. Di dalam Efesus 2 ayat 19b sampai 20 berkata lebih jelas lagi. Keluarga Allah menjadi persekutuan yang saling menguduskan, saling belajar, menghayati kelemah lembutan, keadilan, belas kasihan, kasih sayang, kemurnian, kedamaian dan ketulusan. Di dalam Efesus 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan inilah keluarga Allah. Inilah persekutuan yang kita perlu bangun. Inilah komunitas. Ini bukan acara dan program, bukan one way. Kita bukan cuma datang menjadi pendengar, tapi ada kekeluargaan, ada suasana, ada kekudusan yang saling membuat kita saling menguduskan. Ada persekutuan di mana kita saling belajar dan menguatkan, menghayati keadilan, kekembutan, belas kasihan, kasih sayang, kemurnian itu bukan hanya milik para kohos, tapi setiap para partisipan yang mendengarkan firman dan meyakini firman itu menjadi iman hidup dirimu. Karena ayat ini berbicara kepada setiap Anda, Yahudi maupun non-Yahudi, Kristen maupun orang baru bertobat baru. Keluarga Allah adalah rumah tangga. Ada bapak ibu rohani, ada kakak adik rohani yang saling mendoakan, saling memperhatikan. Inilah esensinya kita membangun mesbah koram deo. Keluarga Allah merupakan tubuh Kristus, satu kesatuan yang bersatu dan terkonek dengan kepala Kristus, dan Roh Kudus mengalirkan aliran-aliran darah segar yang memompa diri kita sehingga kita tidak hidup sendirian, tetapi menggerakkan tangan untuk menggaruk kepala, menggerakkan tangan untuk membersihkan tangan, menggerakkan kaki untuk berjalan melangkah kepada ladang misi, menggerakkan hati untuk memompa seluruh bagian tubuh yang lainnya. Itulah satu keselarasan di dalam kuasa Roh Kudus. Kita bersatu di dalam rumah Tuhan. Di ayat 21 sampai 22 berkata, setiap orang percaya adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 6 ayat 19. Setiap orang percaya adalah batu hidup untuk membangun pembangunan rumah Tuhan. Kita butuh batu-batu yang banyak. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kita perlu kumpulkan mereka untuk bawa mereka mengalami Tuhan. Rumah Tuhan tidak akan jadi tanpa ada jiwa-jiwa yang kita bawa di dalam keluarga kita ini. Jika kita adalah bait Allah, maka ibadah sejati bukan sekedar sebuah program, tetapi koram deo. Next slide. Ibadah sejati bukan sekedar sebuah program, bukan sekedar sebuah acara gereja. Slide berikutnya bisa? Tetapi ibadah sejati, mesbah koram deo kita, ini adalah koram deo. Ini adalah perjumpaan dengan Bapa muka dengan muka. Ketika saya dekat dengan es batu, saya pegang es batu, saya kedinginan.
Ketika saya dekat dengan bara api unggun, saya kepanasan dan hangat. Ketika saya dekat dengan Bapa di surga, saya merasakan kekudusan dan hadiratnya. Saya tidak akan tahan, tidak memiliki hati Bapa dan misi Bapa, ladang misi, ladang sudah menguning. Tidak mungkin saya nggak mendoakan, tidak mungkin saya nggak mau berkorban, tidak mungkin saya nggak mau menjadi imam seperti Kristus telah menjadi imam bagi saya. Setiap kita adalah konten ibadah, bukan pendengar saja. Kita bukan datang ikut Kuesba Koram Deo hanya untuk mendengar, tetapi kita adalah bagian dari kegerakan yang sedang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan memanggil, memilih kita bukan lagi orang asing, tetapi orang-orang, anak-anak Allah, putra-putra Allah, putri-putri Allah, yang berhak atas semua janji Bapa, yang sudah diberikan segala kuasa, yang sudah dilimpahkan dengan segala keperluan dan kebutuhan, yang akan memampukan engkau untuk bersaksi, dan tidak ada satupun yang membahayakanmu. Anda adalah keluarga. Bersatu engkau mengalahkan musuh-musuhmu. 1 mengalahkan 1000, 2 engkau mengalahkan berlaksa. Inilah kompak yang perlu kita bangun. 2-3 orang, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kuasa Tuhan, Roh Kudus yang memampukan dan mengerjakan itu semua. Bagian kita taat membangun komunitas kerajaan. Bangun komunitas sejati. Yesus hadir di tengah-tengah kita yang bersepakat. Dan Bapa menjawab setiap doa-doa kita dengan kuasa Roh Kudus. Ada Allah Bapa, Allah Tritunggal yang menyertai setiap pelayanan kita di dalam Mesbah Koram Deo. Jangan Anda hanya mendengarkan, tetapi Anda mulai chat. Mulai tuliskan pesan Tuhan. Mulai tuliskan kesaksian Anda. Mulai ambil bagian. Miliki. Ini adalah ladang misi Bapa. Ini adalah calling, holy calling. Ini adalah panggilan kudus. Ini adalah suara trompet, suara peperangan. Jangan lengah. Anda kuat di dalam berperang, di dalam mengahli menggunakan firman, di dalam kesatuan. Karena disitulah kuasa Roh Kudus bekerja. Karena 2 orang sepakat, Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Bapa menjawab doa-doa mereka ketika mereka bersepakat. Dan kuasa Roh Kudus diberikan kepada mereka yang bersepakat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap partisipan mengalami pemulihan di dalam hubungan dengan Bapa dan sesama. Kita adalah bait Allah. Dan kita membawa dampak kegerakan. Setiap partisipan merasakan pemulihan, lawatan Tuhan, hubungan yang dipulihkan dengan Bapa di surga, dengan suami, dengan istri, dengan anak jasmani, rohani, dengan pemimpin ketika mereka berjumpa dengan Bapa. Itulah Koram Deo. Dan slide terakhir, makna daripada Koram Deo dan kompak adalah keluarga. Kalau kita masih tidak merasa ini keluarga, Anda salah rumah, Anda salah kamar. Koram Deo adalah keluarga. Kompak adalah keluarga. Efesus 2:11-22 berbicara keluarga. Berbicara bahwa Anda bukan orang asing. Berbicara jangan lagi ada pemisah, jangan lagi ada benteng, jangan lagi ada gap, jangan lagi ada kubu-kubu yang terpisah. Anda adalah satu. Kita adalah keluarga. Bersama-sama kita memiliki mesbah keluarga ini. Mesbah Koram Deo ini. Kita bangun kompak. Kita bangun Koram Deo. Karena ini adalah visi tujuan daripada semua pelayanan kita. Setiap orang harus berjumpa Bapa. Setiap orang harus melalui Kristus Yesus penebus yang benar. Jangan lewatkan perjamuan kudus tanpa Anda mengikutinya. Karena perjamuan kudus adalah titik kontak kita ketemu dengan Bapa. Jangan menganggap enteng. Jangan males untuk melakukan Koram Deo. Jangan enggan ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Karena itu adalah engkau mengenang kematiannya. Karena engkau mengenang kurbannya. Itulah yang memampukan engkau di tengah kesukaran engkau kuat. Karena ada salib Kristus. Koram Deo. Komunitas sepakat. Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami disegarkan dan kebenaran-Mu lewat Efesus 2:11-22. Renungan yang menguatkan, menajamkan kami bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang punya rencana atas setiap kami. Kami nggak mau Tuhan keluar dari rencana. Kami mau menggenapi panggilan Allah yang mulia. Kami mau antusias Tuhan menggenapinya.
Dan kami mau Tuhan, kami menjadi bagian daripada kegerakan yang sedang Tuhan kerjakan. Kami nggak mau jadi penonton Bapa. Pakai kami, pulihkan kami, satukan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Hadi, terima kasih. Ya, terima kasih Bro Mardi. Ya, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya pagi hari ini? Silahkan ya, open mic langsung kalau ada yang mau bertanya. Ataupun ada teman-teman yang mau didoakan, boleh raise hand. Kita akan mendoakan ya, teman-teman yang pagi hari ini ada kebutuhan untuk didoakan. Ya, kalau tidak ada, kita akan mengakhiri ya pagi hari ini. Saya percaya ketika kita ikut Mesbah Koramdio, bukan hanya buat kita saja ya berjumpa dengan Bapa. Yang saya dapat tadi adalah supaya kita juga membawa jiwa-jiwa ya kepada Bapa. Kalau kita dekat intim dengan Bapa, kita pasti mengalami hati Bapa. Dan hati Bapa adalah supaya ada lebih banyak anak-anak yang terhilang ya, anak-anak bungsu ya yang terhilang itu bisa datang kembali ke dalam rumah Bapa. Ya, kita rindu ya, ada banyak jiwa-jiwa juga mengalami keselamatan, mengalami pemulihan, mengalami kasih karunia. Jadi bukan hanya kita saja ya yang mengalami keselamatan, mengalami pemulihan, mengalami kasih karunia dari Bapa, tetapi kita rindu ya lewat Mesbah Koramdio ini ada banyak ya jiwa-jiwa orang-orang yang kita temui ya setiap hari, tetangga kita ya. Kalau saya ngelihat di komplek perumahan saya ini ada banyak orang yang suka jogging ya, jalan kaki setiap pagi ya. Bagaimana dengan hidup mereka ya? Ya, saya dengan istri mulai berdoa, mulai membangun hubungan ya dengan mereka. Kita percaya ada orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita, dan kita rindu mereka juga berjumpa dengan Bapa melalui hidup kita. Ya, terima kasih Bro Mardi buat impartasinya, buat sharingnya pagi hari ini. Biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita juga menjadi pelaku dari firman Tuhan. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami ada di tempat ini karena kami adalah satu keluarga. Kami bukanlah orang asing. Mesbah Koramdio ini bukanlah hanya milik co-host, hanyalah milik orang-orang tertentu, dan kami bukanlah tamu Tuhan di tempat ini. Tetapi kami adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kami punya tanggung jawab. Setiap kami, Tuhan, punya kontribusi, Tuhan, di dalam Mesbah Koramdio. Kami bukan hanya menjadi pendengar, Tuhan, tapi kami mau menjadi pembuat sejarah, Tuhan. Kami mau, Tuhan, berpartisipasi, Tuhan, di dalam Mesbah Koramdio ini, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, melalui Tuhan Mesbah Koramdio ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang berjumpa dengan Bapa. Ada banyak jiwa-jiwa yang mengalami pemulihan. Ada banyak jiwa-jiwa, Tuhan, yang mengalami, Tuhan, kasih karunia di dalam hidup mereka. Mereka yang putus asa, mereka yang putus pengharapan, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, pakai kami, Tuhan. Untuk kami, Tuhan, membawa kabar baik, Tuhan. Untuk kami berani, Tuhan, bersaksi. Berikan kami roh kesaksian, Tuhan. Roh keberanian, Tuhan. Untuk mulut kami terbuka. Untuk kami berani menceritakan kasih Kristus yang sudah kami alami di dalam hidup kami. Biarlah pengalaman pribadi dengan Tuhan, itulah yang kami ceritakan, Tuhan, bahwa Engkau baik, bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau mengampuni, Tuhan, segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau juga mau, Tuhan, memulihkan, Tuhan, setiap orang-orang jiwa-jiwa yang kami temui, Tuhan. Kami, Tuhan, mau ikut terlibat, Tuhan, di dalamnya. Kami bukan hanya menjadi penonton dan pendengar, Tuhan, tapi kami mau aktif bersama-sama. Kami mau ikut terlibat, Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Pakai, Tuhan, lidah bibir kami. Pakai, Tuhan, tangan kami. Pakai kaki kami. Pakai apa yang ada pada kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau, Bapa. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih, Bro Mardi, buat sharingnya, impartasinya. Memberkati. Terima kasih, Pak Hadi. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Hadi. Terima kasih.